Produknya ada Satik, terasi otentik, sama ada Ribo crispy brownies. Untuk teman-teman di sini yang mau mulai usaha, nggak usah yang ribet gitu, harus mikirin produknya apa. Sebetulnya produk-produk di sini tuh produk-produk yang kayak sederhana, kita biasa banget bikin sehari-hari, kayak ranginang, rangining itu pun bisa dipasarkan. Dan izinnya yang awalnya tuh harus punya NIB. NIB itu dibikin cuma syaratnya KTP. Bisa kita bantu legalitasnya di sini. Dan untuk izin edar itu ada namanya PIRT dan halal, itu bisa memproses nanti sambil berjalan. Jadi nanti di sini ada yang jurusan tata boga, udah mau usaha, mulai usaha, kepikiran, boleh nanti dipikirin. Terus boleh dicoba dengan hal-hal yang kecil dulu aja, mulai di repacking produknya. Nanti mau konsultasi boleh ke sini gratis ya, nggak ada biaya apapun untuk pembuatan legalitas dan segala macam. Dari saya cukup sekian. Jadi yang mau usaha semangat. Baik, kalau dari saya sih penjelasannya udah panjang lebar tadi ya Pak ya. Nah tadi itu kalau kita misalnya ada kemauan, nanti bisa komunikasi dengan Sibu terkait tentang UMKM, bagaimana proses selanjutnya. Nah sekarang kita praktek untuk pembibitan Pak. Dan kebetulan kita sudah siapkan sarananya sama alat-alatnya. Boleh buat adik-adik yang apa namanya yang ada di sini bisa ikut melakukan kegiatan untuk edukasi ke depan. Terima kasih. Selesai. Cabut mana? Semua yang hadir di sini, dan mengucapkan banyak terima kasih pada Indonesia Power yang telah menyupport kami dari Dinas Unit Pertanian BUMDes Desa Loji. Ya, perkenalkan nama saya Adiana. Ini kita cara membuat media tanah ya, yang terdapat itu kohe yang udah difermentasi. Apa itu kohe? Kotoran hewan ya. Dalam kotoran hewan terdapat NPK ya, yang dibutuhkan oleh tanaman. Bakar ini adalah untuk porotisan tanah. Dan ada dolomit. Dolomit adalah untuk menetralkan keasaman tanah. Dan ada E4. Ada 1, 2, 3, 4 jenis bahan untuk membuat media ya. Ini bukan pupuk ya, ini namanya media tanah ya. Jadi kita hari ini akan praktek cara merangkum porsi untuk tanaman ya. Antara tanaman sayuran sama tanaman buah-buahan beda ya. Coba boleh praktek ya. Kita ini untuk pergantian ya, dari polybag pertama ke polybag kedua. Silakan. Pertama kita sekam ya, 2:1 ya, sekam 2. Fotonya 2 ya. Ini lagi. 2 ini kohe ya, kita nggak bisa dari kandang langsung dipakai ya. Ini kita butuh fermentasi, dan fermentasinya adalah pakai E4 ya, disemprot. Prosesnya 21 hari sampai 1 bulan untuk mendapatkan bubuk kohe yang sudah difermentasi. Ini seperempat ya, ini masukin. Ayo. Jadi perbandingannya Pak, misalnya anggaplah kita nyiram tiap hari ini. Perbandingan namun misalnya ini Pak kita pakai media ini nyiramnya seberapa sekali dah? Kadang-kadang 3 kali sehari, tergantung kita organik. Sekarang negara-negara maju semua kembali ke organik ya, kenapa tidak kita dari mulai sekarang ya, mudah-mudahan adik-adik jadi pelopor ya. Ya ini untuk dasar ya, supaya ada pori-porinya. Kalau ini sekarang kita proses pemindahan ya? Ya, pemindahan. Karena kalau misalnya dibiarkan di tempat yang kecil, akarnya itu tidak berkembang.
Ini tahapannya berapa bulan nak? Kalau misalnya mesti dipindahkan media tanamnya itu? Tergantung, yang biasanya kita sampai 5 bulan ya, sampai setahun kita. Punya ayah petani, ibu petani, pasti ngerasain tuh gimana susahnya nyari pupuk tuh. Karena kebiasaan tanah kita itu sudah ketergantungan dengan pupuk kimia. Nah, salah satu solusinya adalah kembali kita menggunakan pupuk organik. Manfaatnya luar biasa loh. Nanti kalau misalnya kita keseringan menggunakan pupuk organik, tanah itu dengan sendirinya akan hilang untuk ketergantungan tentang pupuk kimia. Lebih baik nantinya. Untuk pasarannya ini kampung itu bisa 10.000 satu ikat organik ya, mahal banget. Makanya kesempatan buat adik-adik, ayo sama-sama kita kembali ke alam yang organik. Untuk pasar masih luas, tinggal kita kemauan, kita bisa sharing sama kita ya, biar lebih jelasnya. Ini untuk penyiraman ya, tidak tiap hari disiram. Seandainya udah masih basah, tinggal gini aja, coba. Dalamnya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Surahmat, sekretaris dari Permadani, pemuda pengelola kayu Pantai Loji, di mana bergerak bersama dengan PT Indonesia Power untuk program CSR-nya. Salah satunya adalah program co-firing, pembuatan kerajinan, handcraft-nya, sama pembuatan pupuk organik. Kesan saya setelah kegiatan ini, alhamdulillah sangat bersyukur sekali dan bahagia tentunya, di mana anak-anak yang sedang tumbuh dan berkembang pola pikirnya untuk diedukasi agar menjadi generasi yang bisa bermanfaat untuk bangsa dan negara. Untuk pesannya dari hasil kegiatan ini, tentunya kita berharap ada satu perubahan dan pengalaman dari kita di lapangan yang bisa mungkin di-sharing kepada adik-adik yang telah mengikuti kegiatan ini. Tentunya harus punya kemauan, harus bisa mengupgrade kemampuan, dan harus ada action di lapangan agar kita bisa meraih perubahan yang positif. Perkenalkan, nama saya Adiana, saya dari Unit Pertanian BUMDes Desa Loji. Hari ini kita akan belajar cara membuat media organik ya. Salah satunya banyak kohe. Kohe itu adalah kotoran hewan yang udah difermentasi selama 21 hari sampai 1 bulan untuk menjadi kohe ya, yang udah difermentasi. Kedua adalah sekam yang udah dibakar. Ketiga adalah dolomit. Keempat adalah sodas ya. Itu semua unsur ada yang dalam media tanah itu semuanya ada di dalam media organik kita.